Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Agus Santoso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Agus Santoso, ini adalah Desa Tegal Sambi dan sekarang ini kita berada di makam Mbah Surki Manis. Mbah Surki Manis. Baik, ini menjelang mau menghadapi acara Perang Obor Sedekah Bumi ya, Pak Agus Santoso. Dan termasuk juga kami masih ingin tahu penjelasan desa ini dinamakan Tegal Sambi. Kalau Tegal itu kan Tegalan, kalau Sambi biasanya nyambi makan, nyambi minum, kalau bahasa Jawanya kan seperti itu. Riwayat konon asal mula desa Tegal Sambi dinamakan Tegal Sambi itu menurut Mas atau Pak Agus Santoso seperti apa? Sesuai yang diyakini masyarakat desa Tegal Sambi itu, kita punya leluhur yang namanya Mbah Tegal. Mbah Tegal itu aslinya namanya Mbah Hasan Dasuki, Mbah Ki Hasan Dasuki. Beliau mempunyai istri namanya Nyai Kalina. Nyai Kalina, iya. Beliau itu diyakini oleh warga masyarakat Tegal Sambi orang yang pertama kali membuka desa Tegal Sambi. Yang tadinya hutan belantara, kemudian beliau datang, kemudian beliau dapat alas, membuka desa Tegal Sambi, kemudian menjadi area persawahan, terus tegalan, terus kebun dan lain sebagainya. Nah, aktivitas beliau adalah tiap pagi pergi ke sawah, didampingi oleh istri tercinta Nyai Kalina yang juga cantik jelita. Mbah Hasan Dasuki itu orang yang gagah, tinggi besar, ganteng, itu didampingi istrinya yang cantik jelita, Nyai Kalina. Ya seperti umumnya orang ke sawah, itu pasti kan dibawakan bekal ya, nasi beserta sayur lauk pauk ya. Kalau zaman dulu kan belum ada Tupperware, dikasih di daun jati itu. Nah, istrinya duduk di lincak atau gubuk yang ada di tepi sawah itu. Kemudian Mbah Tegal atau Mbah Dasuki itu mencangkul di sawah, nanam padi, mencangkul dan lain-lain kegiatan di sawah. Seperti orang pada umumnya mencangkul, beliau merasa capek gitu. Ketika capek itu, beliau melihat istri yang duduk di gubuk atau di lincak tadi. Setelah melihat istrinya yang cantik, menunggui beliau bekerja, hilang capeknya. Kemudian dilanjut lagi bekerja. Capek lagi, noleh lagi, hilang capeknya. Romantis sekali nampaknya ya. Terus dilanjut lagi sampai yang ketiga, beliau benar-benar capek, kemudian mendampingi atau menghampiri istrinya yang di gubuk atau di lincak tadi. Kemudian sudah disiapkan makan, hidangan, yang hidangan itu dimakan berdua, Mbah Hasan Dasuki bersama istrinya Nyai Kalina. Nah, itu yang dilakukan tiap hari ketika beliau selalu menghabiskan waktunya di sawah. Nah, kegiatan nyawah atau pergi ke sawah, melakukan kegiatan mencangkul dan lain sebagainya itu yang disambi melihat istrinya itu, sehingga desa ini menjadi nama Tegal Sambi. Yaitu tadinya memang ada pendapat orang lain, ada yang ingin ditiadakan, ada yang ditiadakan, tapi kepala desa atau Bapak Lurah dulu itu pernah sudah tidak ada, adanya sedikit. Nah, itu suami istrinya itu mendapat cobaan. Lah, tidak begitu gilang enggak, tapi itu ya istilah Jawa niku mboten karepe dhewe. Nah niku piyambake niku tanpa busana. Dan sekarang ini kita berada di makam Mbah Surki Manis ya, yang
makam ini kira-kira bisa disampaikan ini makam saudara atau kerabat atau Ya, kalau makam Mbah Surgimanis di sebelah sana. sana? Nah, ini sesuai yang diyakini masyarakat di sini, ini salah satu kerabat beliau Mbah Kerabat Surgimanis beliau. yang juga dimakamkan di sini. Iya, iya, baik Pak Agus. Kita permisi, Ya. kita berada di pinggiran makam kerabat Mbah Surgimanis ini, dan tentunya sampai detik ini tahapan-tahapan yang sudah dilakukan untuk menuju sedekah bumi perang obor seperti apa Pak Agus? Ya, Mbak Dinda. Jadi perang obor sendiri itu kan puncak dari acara sedekah bumi Ya. yang jatuh besok tanggal 20 Mei. 20. Tepat 20 Mei itu pas jatuhnya hari Senin Pahing ya. Jadi kita sedekah bumi perang obor itu selalu di hari Senin Pahing di bulan Apit atau Dzulqa'dah dan Besar atau Zulhijjah, mana-mana yang ada Senin Pahing. Setelah ketemu harinya atau tanggalnya, kita tarik 8 hari atau 35 hari sebelumnya, atau tepatnya tanggal 15 April yang lalu, itu kita memulai prosesi atau tahapan awal dari sedekah bumi, yaitu kegiatan yang namanya barian. Barian itu kalau di sini artinya ya barokatan atau kegiatan berziarah ke makam-makam leluhur. Kurang lebih 10 makam yang sudah kita ziarahi. Dari total ada 18 leluhur desa, yang lainnya ya kita kirim doa di jamak gitu ya. Jadi masih banyak makam leluhur, cuman karena mungkin ada yang tempatnya sempit dan sebagainya, kita berziarah di 7 hari di 10 makam tadi. Nah, setelah itu kurang lebih 3 hari sebelum peringatan atau pelaksanaan perang obor, kita melaksanakan istighosah, doa bersama di malam Jumat Wage itu. Setelah istighosah hari Senin paginya, pas hari hanya itu kita melakukan hataman Quran ya, hataman Quran pagi sampai siang di masjid, terus pagi di balai desa kita penyembelian kerbau. Itu setelah itu ibu-ibu memasak, membuka dapur umum seperti biasanya, semua boleh makan di situ. Terus pagi sekitar jam 10 atau jam 11 dimulai wayang kulit yang sesi yang pertama sampai jam 5 sore. Terus maghrib kita istirahat, habis isya kita mulai perang obor. Setelah perang obor sekitar jam 9 wayang kulit lagi sampai pagi menjelang subuh. Satu hal lagi yang kami juga pengen tahu tentang obat ya Pak Agus. Konon kan setiap malam Jumat itu Pak Agus harus berwirid, berzikir ketika mau menjelang perang obor, supaya dengan kembang telon dan lain-lain, supaya bahan-bahan itu nanti bisa untuk obat saat perang obor dan ada yang terluka kena api. Itu konon seperti apa kok bisa ada cerita-cerita seperti itu? Lebih jelasnya gimana itu Pak Agus? Kami di Desa Sambi itu kan punya pusaka desa, ya, punya pusaka desa. Itu adalah pemberian dari beliau Kanjeng Sunan Kalijogo pada saat membangun Masjid Demak kurang lebih 500 tahun yang lalu. Itu ada utusan dari Desa Sambi yang diundang atau ikut cara saiki sambatan di sana, membuat atau ikut membantu membangun Masjid Demak. Nah, karena kita sudah mengirimkan utusan ke sana sebagai rasa terima kasih dan kenang-kenangan, beliau Kanjeng Sunan Kalijogo itu memberikan potongan kayu reng dari Masjid Demak. Nah, itu yang kita simpan sampai sekarang.
itu menjadi pusaka desa, yang satu di rumah Petinggi, yang dua di rumah Kebayan Leger ya. Sebetulnya kalau kita melihat kayu rengnya mungkin biasa, tapi karena itu yang memberikan seorang wali sehingga benda itu menjadi tidak biasa, menjadi luar biasa yang kita simpan sampai sekarang. Nah, saya selaku petinggi itu memang sesuai arahan atau petuah atau apa ya yang biasa disampaikan oleh para leluhur, para sesepuh, para senior, memang petinggi desa Tegel Sambi itu harus meluangkan waktu setiap malam Jumat. Jadi saya mempunyai kamar khusus. Di kamar itu ada tadi satu pusaka desa, atau masyarakat kadang ada yang bilang itu gendir itu ya. Terus juga di situ ada beduk yang sudah usang, ada kentongan yang sudah umurnya juga sudah lama. Terus menjelang sedekah bumi atau perang obor ini kurang-kurang 2 minggu seperti ini, itu biasanya istri dari kepala desa, istri saya, istri petinggi itu membuat minyak kelapa. Jadi istri saya beli belanja kelapa berapa ratus butir gitu kan, terus dibuat minyak kelapa, lek basa Jawane nglentik gitu. Nah, nglentik itu sehingga dibuatlah minyak kelapa yang murni. Nah, minyak kelapa yang murni itu dicampur dengan kembang telon tadi. Jadi masyarakat meyakini kembang telon yang sudah ada muatan doanya tadi, ketika dicampurkan dengan minyak kelapa murni tadi, itu atas izin Allah itu bisa menjadi obat luka bakar dari pemain yang kena percikan api saat perang obor itu. Setiap malam Jumat kan dikumpulkan, gitu kan, dikumpulkan dalam 1 tahun. Kalau minyaknya itu kita buat mendekati pada masa perang obor, itu bisa disimpan sampai 1 tahun, dimana asli nggak ada campurannya sehingga nggak ada baunya, tetap wangi banget. Kemarin aja pernah dia tidak mau pakai itu, dia langsung karena emosi ya, kemudian langsung pulang, diobatkan ke rumah sakit, ya kembalinya ke sini juga.